biar mau naik bis lu. Makanya kalau ada pengusaha baru, sasis baru, barang baru, terus modal jualan pasti laku. Gua tanya, apa yang bikin lu percaya diri kalau bis lu bakal laku? Apa? Apa yang bikin lu percaya diri kalau orang itu, satu orangnya, tiap kepala orangnya keluar dari rumah dia ke terminal pengen naik bis lu? Saya yakin apa lu? Bayangin, itu baru satu orang. Sedangkan di bis itu kursinya ada 30, ada 28, ada 34, ada 40. Saya yakin apa? Mas apa harus naik? Rukun Jaya kayaknya enggak deh. Kuatnya mental apakah salah satu pendorong bis laku? Kagak mas, ridho Allah wes mutlak. Karena Allah yang bisa ngebentuk hati manusia. Allah yang ngerubah hati market kita, hati konsumen kita supaya mereka keikat sama perusahaan. Kan itu ranahnya Allah. Emang gue bisa ngikat hati orang? Kan gak bisa. Gue nggak bisa mempengaruhi hati orang. Bisanya gue cuman berusaha menawarkan yang terbaik buat mereka gitu, menjaga pelayanan yang terbaik untuk mereka gitu. Kan kemampuan gue cuman sampai di situ. Ya hasilnya kan ya ada yang nyacat, ada yang seneng, ada yang komplain, ada yang seneng, ada yang ngamuk, ada yang biasa-biasa aja, ya kan? Itu semua dari mana? Kan Allah semua yang ngatur. Makanya gue tadi bilang, saya yakin apa lu bisa pede percaya diri ada orang keluar dari rumah menuju terminal mau beli tiket lu? Gak bisa bro. Gak akan ada yang bisa meyakinkan orang 100%, karena itu udah ranahnya Allah kalau urusan yang kayak gitu, karena hubungannya sama hati manusia. Kalau bis baru ada penumpangnya wajar, itu namanya euforia. Pasti semua dari dulu sampai sekarang, setiap ada perusahaan baru pasti rame awalnya. Karena apa? Itu euforia mas. Tapi paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Karena belum tentu orang yang naik PO dia besok mau naik lagi. Karena apa? Rata-rata hatinya nggak tenang gitu. Oh ya gue nggak enak sama agennya. Oh ya gue udah terlanjur seneng sama si A, sama PO A, sama PO B. Itu yang bikin susah. Makanya kalau kalian lihat ada PO baru awal-awal rame, gak usah heran, itu namanya euforia, karena orang pengen nyoba. Paham ya? Sampai situ paham? Harusnya paham lah. Sayang lah lu kumpul sama gua kalau nggak pinter-pinter boy. Mas berani ngeprank Amri, gue tuh gak pernah berani ngeprank boy. Karena anak-anak kalau gue lagi muka gue aneh dikit aja, gue udah gak tenang hidup mereka boy. Makanya gak tega gue ngeprank orang. Nah bener perbaiki sholatmu kayak dong. Ya pastilah. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Itu kan nas mas, nggak bisa disangkal. Siapa mau nyangkal firman-Nya Allah? Budiman sama Haryanto duluan Budiman lah. Lu nggak usah banding-bandingin Haryanto sama PO-PO lain. Udah, lu mau anggap Haryanto kecil juga nggak apa-apa, mau anggap gede juga terserah, nggak penting banget bu. Yang jelas gue udah di titik mas, entahlah, capek dan nggak kebayang kalau Haryanto bisa lebih gede dari ini. Kita tuh udah ngerasa cukup tuh dari 2012 tuh udah ngerasa cukup, punya Solo jalan dikit, Madura jalan dikit, Muria Raya jalan banyak, itu udah ngerasa cukup banget, udah nggak pengen ngembangin kemana-mana bener. Ya Allah, nisbat PO Pribumi, Pak Haji lulusan ST, terus pensiunan kopral, punya bis jalan bisa 40 sehari, 50 sehari. Ibaratnya itu udah
udah ngerasa cukup banget, gila banget. Itu privilege banget dari Allah yang diberikan sama Pak Haji Arianto, boy. Udah. Jadi nggak nyangka nih kalau jadi tahun-tahun sekarang jalan sampai 200 satu hari. Siapa yang nyangka? Nggak ada nyangka. Terus lu nyuruh gua seneng gitu. Pusing ya.